Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Bau-Bau dan sobat JKN yang ada di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini kita akan live lagi di BPJS On Air KC Bau-Bau. Namun kali ini narasumber saya berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin Kamendi, hari ini Kanopi. Halo guys. Kanopi, mungkin sebelum kita mulai, Kanopi bisa perkenalan diri dulu sebagai narasumber kita hari ini agar seluruh sobat JKN yang lagi nonton di luar sana bisa tahu ini siapa narasumber kita hari ini. Oke, baik. Halo guys, nama saya Novita Pratiwi. Untuk di BPJS saya sebagai staf administrasi camp. Oke, Kanopi sudah siap ya untuk menjawab seluruh pertanyaan sobat JKN nanti di kolom komentar? Sudah sangat siap ya. Oke, baik. Jadi buat sobat-sobat JKN yang ingin bertanya seputaran BPJS Kesehatan, boleh langsung komen di kolom komentar. Nanti kami akan jawab satu-satu. Kami usahakan untuk jawab tanpa ada yang terlewat. Oke, yang penting pertanyaannya seputar BPJS Kesehatan ya guys. Ini ada yang mau tanya, Kak mau tanya. Oke, langsung saja guys, langsung saja. Itu dari NVTHMRIN. Oke, Pandawa yang di atas itu apa? Jadi Pandawa yang di atas itu nomor WhatsApp BPJS Kesehatan untuk pemberian informasi maupun misalnya permintaan perubahan data. Jadi 08118165 itu nomor WhatsApp BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pendaftaran BPJS atau misalnya mau perubahan data bisa menghubungi nomor WA di atas. Oke, gimana Kak? NVTHMRIN. Udah jelas belum? Terus ini ada lagi dari Kak JP 11 DYT. Kacamata ditanggung BPJS kah Kak? Untuk kacamata ditanggung BPJS Kesehatan ya. Jadi prosedur pelayanannya Bapak Ibu bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar. Kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit untuk dicek lebih lanjut oleh dokter spesialis mata, diberikan resep kacamata. Nah, resep kacamatanya itu bisa dibawa ke optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk di Kota Bau-Bau, optik yang bekerja sama dengan kami itu di Optik Internasional. Oke. Gimana Kak? Udah jelas belum? Oh ini ada lagi nih dari Kak NVTHM. Chatnya melayani sampai jam berapa Kak? Kalau untuk chatnya bisa 24 jam, tapi diresponnya tetap di jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, selanjutnya dari Kakak Fitria. Kak, mau tanya, saya kan dulu di kampung punya KIS, sekarang sudah pindah ke Karawang. Kira-kira mau bikin BPJS bisa? Mau tanya dulu di kampung punya KIS. Bisa, kalau misalnya mau terdaftar kembali menjadi bantuan pemerintah, tapi di daerah yang terbaru, nanti bisa mengusul ke Dinas Sosial setempat ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari Kalisa. Apakah bisa ubah data nama bayi nyonya melalui Pandawa? Untuk perubahan data bisa nanti pertama diupdate dulu datanya di Dukcapil, setelah itu pilih menu untuk perubahan data kepesertaan di Pandawa. Akan diupdatekan namanya sesuai yang ada di kartu keluarga. Oke, selanjutnya dari Kakak Anasya. Kak, aku baru mau bikin BPJS Mandiri, tapi salah info, vaskesnya mau dirubah, harus nunggu 3 bulan lagi ya atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya belum melakukan pembayaran pertama bisa diubah sebelum tidak perlu menunggu 30 hari. Hanya kalau diubah sebelum melakukan pembayaran, dia terulang lagi menunggu lagi masa tunggu 14 hari untuk pembayaran pertama. Jadi kalau memang sudah terlanjur membayar untuk perubahan data bisa dilakukan minimal 3 bulan. Oke, selanjutnya dari Kakak ORM. Kalau ganti nomor yang sudah di JKN tidak aktif lagi, gimana cara gantinya? Bisa lewat Pandawa yang di atas di 08118165 atau bisa juga langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya dari Kak Hari. Kak, mau aktifin BPJS bisa lewat JKN, Kak? Maksudnya lewat aplikasi mobile JKN ya. Kalau untuk pengaktifan belum bisa ya Bapak Ibu. Pengaktifannya itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau misalnya Bapak Ibu anak PNS mau pengaktifan karena masih kuliah bisa lewat Pandawa di 0811816516. Oke. Selanjutnya dari Kakak Rose Sinta. Sekarang nggak bisa naik kelas ya Kak, awalnya kelas 3.
Kalau untuk perubahan kelas bisa lewat mobil JKN, tapi kalau untuk upgrade kelas di rumah sakit memang untuk kelas 3 sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Jadi yang bisa naik kelas bayar selisih di rumah sakit itu hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Dan kalau dia tanggungan pemerintah nggak bisa upgrade kelas kan Kak? Ya, bantuan pemerintah maupun yang mandiri kalau kelas 3 sekarang sudah tidak bisa lagi upgrade kelas di rumah sakit. Tapi kalau mau pindah kelas bisa lewat aplikasi mobile JKN. Oke. Selanjutnya dari Kakak Salista, punya anakku nggak aktif Kak, mau nyakitin Mau nyakitin gimana? mau nyakitin tapi dinas sosial selalu nggak ada saldo. Kalau mau daftar ulang ya. Jadi kan Bapak Ibu di Kota Bobo itu terbagi ada bantuan pemerintah daerah, ada bantuan pemerintah pusat. Nah kalau misalnya kuota bantuan pemerintah pusat yang ada di dinas sosial sedang full, coba Bapak Ibu bisa mengusul ke dinas kesehatan untuk terdaftar masuk bantuan pemerintah daerah. Jadi coba cek saja di dinas kesehatan, jangan sampai untuk PBPU Pemda atau tanggungan pemerintah daerah masih ada kuota. Oke, dari Kakak Ivan Nadifa Kak, udah ada pemutihan belum? Kalau untuk pemutihan sebenarnya kami itu apabila ada ketunggakan di atas 24 bulan, kami menghitungnya maksimal 24 bulan ditambah bulan berjalan. Jadi bukan pemutihan tapi ada maksimal perhitungan ketunggakan yang kami hitung. Jadi contohnya Bapak Ibu sudah menunggak selama 5 tahun, kami hitung itu maksimal di 2 tahun saja. Selanjutnya Kak, dari Kakak Ramadhani Niarman, Kakak, saya mau ganti lokasi Vaskes. Untuk verifikasi wajahnya kok gagal terus ya Kak? Verifikasi wajahnya di aplikasi mobile JKN ya. Coba mungkin jaringannya sedang bermasalah atau misalnya kalau terkendala di mobile JKN, silakan hubungi saja di WhatsApp kami di nomor Pandawa di atas. Nah, terus selanjutnya Kak, ini ada dari Kakak Intan. Kak, saya belum nikah, sudah punya BPJS Mandiri. Ya. Terus sekarang mau ikut BPJS suami, gimana ya Kak caranya? Tadi katanya belum menikah. Udah nikah. Udah nikah. Saya sebelum nikah, udah punya BPJS Mandiri. Terus sekarang udah nikah, mau ikut BPJS suami. Melapor saja ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu keluarga. Kalau misalnya suaminya PNS, bawa dengan SK dan daftar gaji. Kalau suaminya di perusahaan, tidak perlu melapor ke BPJS, cukup melapor ke HRD perusahaan tempat suami bekerja. Tapi kalau suaminya mandiri, mau digabung, lapor ke BPJS Kesehatan atau bisa lewat Pandawa untuk update kartu keluarga terbaru. Jadi nanti digabung pembayarannya sesuai yang ada di kartu keluarga terbaru. Oke, selanjutnya dari Kakak Olive Ipei. Selamat siang Kak, kenapa ya saya lupa PIN, susah mau masuk loginnya, bagaimana caranya? Untuk mobile JKN maksudnya kali ya? Iya. Kalau misalnya lupa PIN, di menu paling depan mobile JKN itu ada lupa password, kita pilih saja lupa password. Oke. Selanjutnya dari Kakak Olive Ipei. Selamat siang Kak, udah pale. Dari Kakak Icomayo. Kak, kalau vaskes tingkat lanjut sudah periksa ke poli obgyn, ingin pindah vaskesnya bisa Kak? Ingin pindah vaskes ya. Kalau untuk mau pindah vaskes itu pindah puskesmas lewat aplikasi mobile JKN Kakak. Bisa saja minimal 3 bulan sekali. Oke. Selanjutnya dari Kakak Fauzan Syifa. Kak, BPJS saya nonaktif karena pindah kakak. Apakah bisa diaktifkan lagi lewat aplikasi offline Kakak? BPJS. Apakah bisa diaktifkan lagi lewat online atau offline? Bisa lewat WhatsApp Pandawa juga bisa. Nanti pilihnya pengaktifan kembali sebagai peserta mandiri. Oke, selanjutnya dari Kakak Astutiu. Pasang gigi palsu di cover BPJS enggak? Pasang gigi palsu bisa atas indikasi medis, nanti berobat dulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, kemudian ikuti prosedurnya. Oke. Selanjutnya dari Kak Kari lagi. Mau aktifin karena mau masuk tanggungan orang tua, tetap langsung ke pusat Kak? Mau aktifin kartu, mau masuk tanggungan orang tua. Maksudnya tanggungan orang tua ini orang tuanya terdaftar sebagai peserta apa dulu, karena beda segmen, beda prosedur pelayanan, beda prosedur perubahan data. Oke. Kak, ini dari KKB. BPJS saya sudah lama tidak aktif bayar. Bisakah kalau dialihkan ke BPJS pemerintah? Bisa saja, nanti pengusulannya ke dinas sosial setempat ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya dari Kakak Dide. Kak, kalau mau pindah vaskes pemerintah, tapi beda provinsi, apakah bisa di kantor BPJS tujuan? Mau pindah Bantuan pemerintah. mau pindah vaskes ya. Kalau bantuan pemerintah daerah itu pindah vaskesnya sesuai vaskes yang terdaftar di Pemdanya ya, kecuali bantuan pemerintah pusat.
Jadi nanti Bapak Ibu cek dulu tanggungannya itu statusnya apa, apakah PBIJK yang bantuan pemerintah pusat atau PBAPBD. Kalau untuk bantuan pemerintah daerah dia hanya bisa pindah vaskes seputar wilayahnya saja. Kalau untuk bantuan pemerintah pusat yang PBIJK bisa pindah di mana saja, bisa melapor di kantor BPJS Kesehatan di mana saja. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Kakak Jack Sparrow, kalau dari Mandiri ke PBI gimana Kak? Kalau mandiri ke PBI sama seperti tadi, lapornya ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Oke, selanjutnya dari Kakak Iva, Kak kalau dari kelas 2 mau turun kelas ke kelas 3 itu apa bisa nggak? Bisa, perubahan kelas minimal dilakukan sekali setahun, bisa lewat aplikasi mobile JKN atau di Pandawa. Selanjutnya dari Kakak Anastasia, Kak apakah syarat melahirkan pakai BPJS di RS harus berobat di Vaskes dulu? Sedangkan Vaskes satunya itu jauh banget. Nah, jadi Bapak Ibu kalau untuk pelayanan itu memang ada prosedurnya ya, apabila kondisinya belum gawat darurat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu yang terdaftar. Namun jika memang kondisi Bapak Ibu sudah masuk kategori gawat darurat, bisa langsung ke UGD rumah sakit yang terdekat. Kalau Vaskesnya jauh harusnya dipindahkan saja ya Kak? Kalau misalnya memang jauh, kemudian domisilinya sudah, maksudnya sudah lama menetap di Bogor, sebaiknya pindahkan saja, antisipasi. Tapi kalau memang dia tidak, maksudnya dia tidak lama di sini, bisa ada kebijakan 3 kali pelayanan untuk di luar daerah. Selanjutnya dari Kakak Ivan Nadifa, Kak, udah. Dari Kakak Dide. Soalnya saya anak rantau Kak, mau pindah Vaskes daerah ke Jakarta. Yang tadi kayaknya yang itu bantuan pemerintah. Kalau bantuan pemerintah ya itu tadi Kak, kalau misalnya dia PBIJK bisa pindah di mana saja, bisa juga lewat aplikasi mobile JKN. Tapi kalau misalnya pemerintah daerah, Bapak Ibu bisa menggunakan kebijakan 3 kali pelayanan untuk di luar daerah. Jadi kalaupun belum pindah, tetap bisa dapat pelayanan di Jakarta, maksimal 3 kali pelayanan, itu untuk setiap bulannya. Oke. Selanjutnya dari Kakak Milky, Kak mau tambah anggota keluarga sama ganti kelas bisa? Bisa lewat mobile, bisa lewat Pandawa. Kalau untuk perubahan kelasnya bisa lewat mobile JKN. Oke. Selanjutnya dari Kakak Pramatasari, Kakak anakku bikin akun JKN sendiri, tapi kok nggak bisa verifikasi, gimana ya? Apa karena pakai email ibunya? Kalau misalnya kenapa anaknya tidak digabung saja sama ibunya ya? Minta gabung saja Kak di kantor BPJS Kesehatan. Jadi digabung saja datanya supaya pakai satu aplikasi mobile JKN. Nah, sekarang dari Kakak Unicorn. Kak, kalau kita udah pisah kakak untuk BPJS-nya bikin baru ya atau gimana? Udah Uh, pisah kakak. Kalau sudah pisah kakak, paling dipisahkan saja sih Kak datanya, tapi untuk nomor kartu BPJS-nya tetap sama karena satu nomor kartu itu untuk satu orang. Oke. Selanjutnya dari Kakak Scorpio. Kak, kalau mau buat BPJS gratis online lewat JKN, apa aja persyaratannya? Kalau untuk buat BPJS gratis itu mohon maaf nggak bisa lewat online ya, karena itu harus pendataan dulu ke pemerintah lewat Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Cika. Untuk BPJS yang nunggak, terus langsung bayar, apa bisa langsung dipakai Kak? Bisa langsung dipakai, hanya saja akan masuk masa denda 45 hari. Jadi setelah bayar ketunggakan dalam 45 hari rawat inap, maka akan dikenai denda pelayanan. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk tidak menunggak ya, rutin membayar setiap bulannya paling lambat tanggal 10. Selanjutnya dari Kakak Amartoni. Kalau mau ganti nomor telepon yang terdaftar di mobil JKN, gimana caranya? Bisa lewat Pandawa Kakak, di atas nomor WhatsApp. Kita WhatsApp saja nomor di atas, pilih untuk melakukan perubahan data. Selanjutnya dari Kakak Zoya. Kak, kalau KIS punya anak sama suami saya kok nggak aktif, kenapa? Kalau tidak aktif, kemungkinan memang ada pendataan kembali dari pemerintah. Maka dari itu, jika memang masih ingin masuk ke bantuan pemerintah, silakan lapor ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar pemerintah tahu, oh ini masyarakatnya masih butuh untuk ditanggung oleh Pemdanya. Oke, selanjutnya dari Kakak Masa. Kenapa aku tidak bisa ambil antrean untuk kontrol? Untuk kontrol ya, coba dicek kembali vaskesnya Bapak Ibu. Kan kalau untuk kontrol di rumah sakit, rujukannya itu dari puskesmas, dipastikan dulu rujukannya masih berlaku, jangan sampai sudah lewat dari 3 bulan, 90 hari. Atau kalau memang masih bermasalah, bisa langsung ke rumah sakit, infokan bahwa mau ambil antro tapi terkendala di aplikasinya. Nanti dicekkan langsung di
sistem rumah sakit. Oke, selanjutnya dari kakak manusia aneh. Bagaimana cara bikin BPJS online, Kak? Kalau untuk bikin BPJS online, maksudnya ini BPJS Mandiri tapi lewat online ya. Kalau mau bikin BPJS Mandiri lewat online, tinggal hubungi kami di nomor WhatsApp kami di atas nomor Pandawa 0811 Oke. Selanjutnya pertanyaan dari kakak Octavia. Kak, saya PBI nonaktif mau ikut PT suami. Sudah diubah data tapi masih nonaktif. Kenapa ya, Kak? Dia nonaktif PBI. Non-aktif ya, Saya mau ikut tanggungan perusahaan. suami. Nah, kalau misalnya mau dialihkan ke tanggungan perusahaan suami, cukup lapor ke HRD perusahaan saja Ibu di lewat Edabut. Tapi kalau misalnya info dari HRD-nya sudah dialihkan, masih nonaktif, nah masing-masing HRD itu punya nomor BPJS Kesehatan, nomor pegawai BPJS Kesehatan. Jadi nanti minta HRD-nya saja koordinasi sama RO di BPJS Kesehatan setempat untuk diaktifkan secara manual. Oke, selanjutnya adalah kakak Yulian. Kak, kemarin sudah daftar dan login di JKN untuk auto debit, tapi verif SMS-nya tidak ada, Kakak. Dipastikan ada pulsa ya Bapak Ibu, Iya. karena untuk kode OTP itu dipotong lewat pulsa supaya bisa masuk di SMS. Ada minimal pulsanya nggak sih, Kak? Kalau minimal tidak ada, tapi mungkin untuk antisipasinya sediakan saja kurang lebih 3.000 atau 5.000. Oke. Selanjutnya dari kakak Krai. Kak, saya mau pindah BPJS gratis, tapi ada tunggakan. Apa kita bisa minta bantu Dinsos? Kami tidak mampu. Kalau memang tidak mampu, silakan melakukan pendataan ke dinas sosial untuk dialihkan ke tanggungan pemerintah ya, karena memang programnya dinas sosial itu mendata BPJS Kesehatan untuk warga tidak mampu. Oke, selanjutnya dari kakak Ryuka Flower. Kak, dulu saya ikut mantan suami di Yogyakarta dan masuk BPJS kantor suami. Ya. Setelah cerai gimana ya, Kak? Kalau setelah cerai suaminya sudah melapor ke HRD untuk penonaktifan, kemungkinan kartu ibu sudah nonaktif. Pilihannya ibu bisa melakukan pendaftaran ulang lewat Pandawa sebagai peserta mandiri yang bayar per bulan ibu. Tadi yang kakak cerai tadi soalnya saya mau buat lahiran, Kak. Yang cerai? Yang dinsos. Yang dinsos. Iya, segera melakukan pengusulan supaya sebelum waktu melahirkan tiba, Bapak Ibu sudah aktif kartunya. Jangan sampai sudah lahiran kartunya tidak aktif. Kasihan kalau tidak ada yang menanggung untuk JKN. Yang selanjutnya dari kakak Mister Budis. Kak, cara alihkan BPJS aktif ditanggung perusahaan. Mau alihkan ke mandiri, bagaimana caranya? Kalau masih aktif, minta pengajuan penonaktifan dulu ke HRD perusahaannya. Kalau memang sudah tidak bekerja, nanti HRD-nya menonaktifkan terlebih dahulu. Setelah dinonaktifkan, baru kita alihkan lewat nomor WhatsApp kami yang di atas Bapak Ibu, nomor Pandawa. Oke, selanjutnya dari kakak Yuni Uni. Kak, kenapa ya aku kan satu kakak 3 orang, tapi kenapa yang terdaftar cuma 2 orang saja? Maksudnya yang dibayar tinggal 2 orang ya? Yang terdaftar, yang aktif BPJS-nya 2 orang. Yang Kalau mereka satu kakak 3 orang. Coba langsung melapor ke BPJS Kesehatan terdekat saja Bapak Ibu untuk dicek lebih lanjut. Jangan sampai yang satu itu tidak terdaftar mandiri lagi, mungkin karena dialihkan ke perusahaan atau misalnya dialihkan ke bantuan pemerintah. Jadi kalau untuk pengecekannya silakan datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oke, selanjutnya dari kakak Kanza. Kak, 5 tahun nggak bayar, tapi nggak pernah dipakai. Gimana, Kak? Apa harus bayar yang 5 tahun itu? Jadi kalau untuk di BPJS Kesehatan sistemnya gotong royong ya Bapak Ibu, baik kartunya mau dipakai atau tidak, tagihan tetap berjalan. Hanya saja kalau misalnya Bapak Ibu ketunggakannya 5 tahun, kami hitungnya itu maksimal 24 bulan. Jadi tetap ada ketunggakan yang mesti dibayarkan lewat bank maksimal 24 bulan. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari ketua gangster. Kak, scaling gigi bisa di cover BPJS enggak, Kak? Scaling gigi bisa ditanggung, prosedurnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Nanti kalau memang dokter giginya menyatakan ada indikasi medis butuh scaling gigi, maka akan dilakukan tindakan tersebut. Jadi bukan kita yang memutuskan atau bukan kita yang minta, tapi hasil pemeriksaan dari dokter gigi. Oke. Selanjutnya dari Kakak Lisna 21. Kak, kalau mau bikin BPJS prabayar kelas 1 bisa berapa orang dalam satu kartu? Kalau untuk pendaftaran mandiri itu wajib 1 kakak dan wajib sama kelasnya. Jadi misalnya 1 kakak ada 5 orang, belum terdaftar sama sekali, maka 5-5-nya didaftar mandiri kelas 1. Jadi untuk satu kartu itu bisa hanya
orang ya Kak? Satu orang, dan yang terdaftar itu satu kakak. Jadi tergantung jumlah orang yang ada di kartu keluarga tersebut. Jadi satu nomor BPJS. BPJS itu hanya untuk berlaku satu orang saja guys, bukan untuk satu keluarga. Tapi pendaftarannya dilakukan untuk sekeluarga. Nanti beda-beda nomor kartu. Dari kakak unicorn. Kakak, kalau kita udah bisa kakak untuk BPJS-nya bikin baru ya Kak? Kita sudah BPJS-nya tidak bikin baru, nomor BPJS-nya masih sama, hanya saja nanti dipisahkan pembayarannya. Bapak Ibu nanti tidak lagi bersama keluarga yang sebelumnya, tapi bersama anggota keluarga yang baru. Ini lagi ada dari kakak Bisyan. Kak, kalau saya ingin periksa ke dokter bulan depan tapi ambil antriannya dari sekarang bisa nggak ya? Kalau untuk ambil antrian sebaiknya dekat-dekat mau berobat saja, supaya jangan sampai ada perubahan jadwal mungkin. Jadi sebaiknya tidak terlalu jauh dari jadwal berobat. Oke. Selanjutnya dari kakak Anti 1790. Kakak, bank apa saja yang bisa auto debit iuran JKN? Untuk bank yang bisa auto debit ada Bank BRI, BNI, BCA, dan Mandiri. BTN juga bisa. Oke. Selanjutnya dari kakak Arkana Adin. Kakak, PBU ku bisa dipindah Vaskes dari Jombang ke Pasuruan. Berarti itu dari PBI JK ya, aktif tanggal 1 besok, benar bisa dipakai. Kalau misalnya PBJK memang bisa pindah ke puskesmas di mana saja yang beda provinsi, lewat mobil JKN, aktifnya nanti per tanggal 1 bulan depan. Jadi kalau misalnya sudah ada di mobil JKN-nya nama puskesmas yang baru, TNT-nya 1 Februari 2026, berarti sudah bisa langsung dipakai di besok, tanggal 1 Februari 2026. Oke, selanjutnya dari kakak Yoga Ardiansyah. BPJS sekarang nggak ada cetak fisik, Kak? Ya, sekarang sudah tidak ada cetak fisik ya, karena semua serba online, serba digital, jadi bisa menggunakan KIS digital di aplikasi mobile JKN, atau cukup menggunakan NIK yang ada di KTP saja. Oke, selanjutnya dari kakak Risma Priyanti. Kak, kalau baru pindah Vaskes mau pindah lagi apa bisa kan nggak nunggu 3 bulan lagi? Kalau untuk perubahan Vaskes, mohon maaf minimal 3 bulan sekali ya Bapak Ibu. Dari toko Fawa 2. Kak, biar BPJS PBI aktif lagi gimana? Tiba-tiba punya anak saya dinonaktifkan. Coba tadi PBI. Ya. Kalau misalnya PBI nonaktif, karena kan memang ini bantuan pemerintah itu anggaran dari pemerintah ya Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa memastikan apakah kartunya akan aktif terus atau tidak. Namun apabila anggota keluarga Bapak Ibu ada yang dinonaktifkan, segera melapor kembali ke pemerintah lewat dinas sosial atau dinas kesehatan untuk didata ulang. Oke. Selanjutnya dari kakak Ikmah. Kak, kok saya nggak bisa cetak BPJS ya karena salah satu keluarga ada yang nonaktif. Maksudnya cetak KIS digital ya? Kalau cetak KIS digital sebenarnya tidak mempengaruhi anggota keluarga yang nonaktif, namun kalau memang di aplikasinya tidak bisa mencetak kartu digitalnya, cukup menggunakan NIK yang ada di KTP atau kartu keluarga saja. Atau tidak perlu dicetak Bapak Ibu, di aplikasi Mobile JKN itu kan paling bawah ada menu kartu, klik saja, cukup tunjukkan saja ke petugas puskesmas atau rumah sakit, tidak perlu dicetak karena memang sekarang tidak ada lagi pencetakan kartu. Oke. Selanjutnya dari kakak Susi Yahya. Kakak sudah lapor ke Pandawa tentang nomor HP dan email yang tidak aktif, tapi tidak ada solusi apa karena belum bayar. Ya. Oh, kalau kartunya nonaktif memang belum bisa melakukan perubahan data ya. Jadi pastikan iurannya sudah dibayarkan, baru diubah nomor handphonenya. Oke. Dari Kak Kari Semanifestara. Kak, saya pernah ke dinas sosial dengan membawa surat KTM, tapi ditolak, katanya harus dalam keadaan sakit. Kalau itu kembali lagi ke kebijakan dinas sosial masing-masing ya. Kalau memang dari dinas sosial misalnya terbatas kuotanya, berarti coba kita mengusul ke pemerintah daerah lewat dinas kesehatan. Oke. Selanjutnya Kak dari KKMSA. Kak, saya ada tunggakan 10 bulan. Kalau mau bayar 6 bulan dulu bisa nggak Kak? Bisa. Kami tuh punya program rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi Ibu atau Bapak bisa mendaftar di Mobile JKN program rehab tersebut. Nanti Bapak tinggal pilih berapa bulan yang mampu dibayarkan. Tapi sebelum lunas full, kartunya belum bisa digunakan ya. Nanti setelah iurannya, ketunggakannya terbayar semua, baru bisa digunakan kartunya. Oke. Selanjutnya dari Kak Kari. Kak, kalau daftar mandiri bayar iuran tiap bulannya berapa ya Kak?
Kalau mandiri kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Oke, ini lagi nih yang dari kakak Snow Yo Girl. Ini sebenarnya sudah kita jawab tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi ya. Boleh. Kakak password JKN-nya kakak saya lupa password JKN mobile. Udah lupa sandi tapi tidak dapat kodenya. Kalau untuk kodenya itu dikirim lewat SMS, pastikan ada pulsa Bapak Ibu, karena nanti kode OTP-nya dipotong lewat pulsa. Jangan sampai tidak masuk. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, pulsanya kurang. Yang kedua, nomor HP-nya bukan itu yang terdaftar di aplikasi BPJS. Yang sampai sudah ganti nomor HP. Makanya tidak masuk kodenya. Ya, selanjutnya dari kakak Dwi. Kak, aku kan pindah kakak ikut suami. Di JKN aktif tapi RT RW-nya aja yang nggak berubah. Kalau mau ubah identitas lewat nomor WhatsApp kami saja Bapak Ibu di atas ini. Nomor Pandawa. Oke, selanjutnya dari kakak Kusuma Dewi. Kenapa aplikasi JKN suka logout sendiri, Kak? Kemungkinan aplikasinya, kemudian kemungkinan jaringan atau aplikasinya yang belum diupdate versi terbaru. Oke. Selanjutnya Kak dari kakak Derin Sabila. Kak, kalau mau daftarin bayi baru lahir bisa lewat Pandawa nggak? Atau harus ke dokter? Atau harus ke kantor? Kalau untuk pendaftaran bayi baru lahir bisa lewat Faskes. Pada saat lahiran itu Faskes punya aplikasi untuk melakukan penginputan BBL atau bisa juga langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Oke. Ini dari kakak MSA. Ada tuh nggak kan 10 bulan, mau bayar 5 bulan dulu bisa nggak? Bisa, seperti tadi ada program rehab kami, rencana pembayaran bertahap, pendaftarnya lewat aplikasi mobile JKN. Jadi download dulu aplikasinya, yang ini logonya, download di Play Store atau App Store, kemudian registrasi, nanti di dalam aplikasi tersebut ada menu rehab. Bapak Ibu tinggal pilih mau berapa bulan untuk pembayaran. Oke, selanjutnya ada dari kakak Misa. Kakak, aku punya BPJS yang gratis karena dah lama nggak digunakan, apa bakal dinonaktifkan? Kalau untuk bantuan pemerintah itu tidak ada kepastian kapan aktif atau kapan dinonaktifkan dari pemerintah. Jadi bukan karena tidak pernah pakai akan dinonaktifkan ya, jadi tergantung dari pemerintahnya, apakah masih ada kuotanya atau Bapak Ibu masih terdata sebagai penerima bantuan. Selama masih terdata, kalaupun kartunya tidak pernah digunakan akan tetap aktif. Oke. Dari kakak Sel. Kak, kalau sebelumnya punya BPJS dari pemerintah, terus kerja, habis itu resign, BPJS otomatis kembali ke awal nggak? Tidak otomatis, harus lapor dulu ke BPJS Kesehatan atau bisa lewat nomor WhatsApp kami di Pandawa. Oke. Kakak, bagaimana caranya pindah kelas dari Tegal ke Kebumen? Pindah kelas, Pindah KIS. pindah bantuan pemerintah ya. Kalau mau pindah bantuan pemerintah antar provinsi, lapornya ke dinas sosial setempat. Oke. Selanjutnya dari kakak Ica. Kak mau tanya, aku daftar KIS, tapi dalam satu kakak cuma satu yang aktif. Itu kenapa ya? Bisa saja pada saat pendataan pemerintah daerah, secara online itu datanya hanya satu yang online, makanya hanya satu yang terdaftar, atau baru satu yang selesai terverifikasi di pemerintah, makanya baru satu yang terdaftar. Sehingga kalau misalnya anggota keluarga lain ingin juga masuk ke bantuan pemerintah, silakan lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Berarti bukan datang ke kantor ya, Kak? Bukan datang ke BPJS Kesehatan, tapi langsung ke pendatanya ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Oke, selanjutnya dari kakak Nui. Kak, aku mau perubahan data pindah Vaskes. Kok gagal terus ya? Padahal verifikasi wajahnya udah. Pastikan jaringannya stabil untuk bisa melakukan perubahan Vaskes. Kalau memang masih terkendala lewat Pandawa, kalau masih terkendala juga silakan datang ke BPJS Kesehatan langsung. Oke. Selanjutnya dari kakak Cafau. BPJS suami dari kantor tapi nggak bisa bayar, tapi nggak dibayar. Aku BPJS-nya ngikut almarhum ibu PNS, tapi nonaktif, mau nambah anak nggak bisa. Iya Bapak Ibu, jadi kalau misalnya sudah satu kakak dengan suami di perusahaan statusnya nonaktif misalnya menunggak, maka suaminya harus melapor dulu ke HRD untuk segera melakukan pembayaran iuran perusahaan agar bisa melakukan penambahan anak. Karena kalau orang tuanya tidak aktif di perusahaan, anaknya juga belum bisa ditambahkan sebagai tanggungan perusahaan tersebut. Oke. Jadi lunasi dulu ketunggakan di perusahaan. Oke, selanjutnya ada dari kakak Aja ada.
Kak, anak saya baru lahir. Saya sudah buat akta lahir dan kakak baru. Ya. Apakah untuk pengaktifan BPJS-nya harus lapor dulu atau otomatis terdaftarkan? Lapor kembali Bapak Ibu, bawa kartu keluarga terbarunya ke BPJS Kesehatan. Oke. Kita cari lagi ya guys. Sekarang kita cari pertanyaan dari ini dari kakak Ohta. Kak, aku belum pernah daftar BPJS, tapi pas lihat di WA Pandawa, BPJS aku ada tangguhannya. Kalau penangguhan kemungkinan sudah pernah terdaftar mandiri, mungkin lupa atau orang tuanya yang daftarkan. Untuk pengecekan lebih lanjut silakan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke. Selanjutnya dari kakak Dwika. BPJS bayi saya sudah didaftarkan saat lahir di RS, tapi belum aktif. Cara aktifinnya gimana? Kalau sudah didaftarkan tapi belum aktif, kemungkinannya memang belum melakukan pembayaran pertama. Dilapor dulu ke BPJS Kesehatan terdekat untuk pengaktifan nomor bayar, kemudian lanjut pembayaran, setelah itu baru aktif. Oke. Selanjutnya dari kakak Fadilah Yazid. Saya P3K diangkat 1 Oktober 2025. Awalnya saya tercatat sebagai BPJS Mandiri. Gimana cara ganti statusnya? Kalau untuk P3K biasanya itu pendaftaran secara kolektif, lapor kebenarannya untuk lapor ke PIC P3K untuk melapor ke BPJS Kesehatan agar dialihkan. Walaupun misalnya belum ada PIC-nya, bawa SK, KK sama kartu keluarga melapor ke BPJS Kesehatan untuk dialihkan supaya iurannya tidak berjalan yang mandiri. Oke. Ini kan ada juga pertanyaan dari kakak Putri Ratu. Untuk P3K penuh waktu yang TPG-nya dipotong gaji 4% dan TPG 1%, misalkan naik kelas 1? Kalau untuk P3K dia tergantung gaji ya Bapak Ibu. Kalau take home pay-nya di atas 4 juta, maka dia dapat kelasnya kelas 1. Tapi kalau take home pay-nya di bawah 4 juta, dia dapatnya kelas 2. Jadi bukan karena TPG ya, bukan terkait TPG, tapi terkait take home pay. Kalau take home pay-nya di atas 4 juta baru bisa kelas 1. Oke. Selanjutnya dari kakak Libra Girl. Kak, kalau ada tunggakan 1 tahun tapi langsung bayar, bisa langsung dipakai KRS buat cek lab? Bisa langsung digunakan kartunya. Prosedur pelayanannya nanti ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu ya, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Oke, selanjutnya ini ada tunggakan baru, daftar BPJS bisa dicicil nggak Kak? Boleh, nanti lewat aplikasi Rehab. Lewat aplikasi mobile JKN di Rehab. Oke. Kak, aku kan dapat bantuan PBI. Kalau punya anak lagi bisa ikut PBI. Kalau untuk punya anak lagi, bayi baru lahir bisa mengikut ibunya, tapi kalau bukan bayi baru lahir, melakukan pendataan ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Oke. Kak, BPJS bantuan pemerintah bisa dipakai di luar provinsi nggak? Boleh. Jadi masing-masing peserta itu ada kebijakan 3 kali pelayanan untuk di luar daerah. Itu kebijakannya berlaku tiap bulan. Oke. Selanjutnya dari Kakak Bella, Kak izin bertanya mengenai berita pemutihan-pemutihan itu benar apa enggak ya? Kalau benar regulasinya seperti apa? Kalau untuk pemutihan memang dari regulasinya belum ada ketetapan. Jadi kalau untuk sekarang belum berjalan. Kami juga sedang menunggu regulasi resmi dari pemerintah. Tapi yang berjalan sekarang itu apabila ketunggakan di atas 24 bulan, maka kami hitungnya maksimal 24 bulan. Oke, selanjutnya dari Kakak Arana. Suaminya PBI, istrinya mau bikin kelas 3 mandiri kok nggak bisa daftar? Di mana tidak bisa daftar Bapak Ibu? Suaminya PBI, istrinya mau bikin istrinya kelas mandiri 3 kelas 3. Sebenarnya bisa saja karena kan sama-sama kelas 3. Jadi silakan melapor ke BPJS Kesehatan terdekat. Yang penting kelasnya sama ya, bukan suaminya bantuan pemerintah, istrinya mau kelas 1. Dari tadi di sini saya lihat banyak sekali yang tanya kalau lupa password, OTP-nya tidak masuk, itu sudah kami jelaskan berulang-ulang kali ya Bapak Ibu. Mungkin Ya. bisa dijelaskan lagi kan Novi? Jadi mungkin banyak yang baru masuk, belum sempat dengar tadi informasi terkait aplikasi mobile JKN. Jadi kalau misalnya yang lupa password, di tampilan pertama aplikasi mobile JKN itu paling bawah ada menu lupa password. Diklik saja, masukkan nomor handphone Bapak Ibu, nanti akan dikirimkan kode OTP yang baru untuk update password. Nah, kalau kode OTP-nya tidak masuk, berarti kemungkinannya pulsanya tidak cukup
atau nomor handphone yang terdaftar di BPJS Kesehatan beda dengan nomor handphone yang sekarang digunakan. Silakan melapor dulu untuk diupdate nomor HP-nya. Oke. Selanjutnya dari Kakak Green Tea. Saya ada 2 jadwal kontrol poli dalam tanggal yang sama. Apakah masih bisa dilayani di hari yang sama menggunakan BPJS? Bisa saja nanti diselesaikan dulu satu-satu polinya. Oke. Ini dari Kakak Nuha. Kak, ngaktifin BPJS anak gimana, Kak? Sebagai peserta apa dulu ya Bapak Ibu, karena beda segmen, beda prosedur. Oke, sekarang dari Kakak Tari. Kak mau tanya, kalau mau berobat di puskesmas kan harus daftar online. Bisa lewat Pandawa? Lewat aplikasi mobile JKN Bapak Ibu, kalau misalnya mau ambil antrian online. Selanjutnya dari Kakak Mbak Nova. Kakak, aku cek tagihan di JKN Mobile kok hanya tanda strip. Berarti tidak ada tagihan yang belum dibayarkan. Bisa saja nanti cek coba segmennya, apakah segmennya masih mandiri atau tidak. Jadi di mobile JKN itu ada cek segmen peserta, maksudnya cek statusnya dia sebagai apa. Bisa juga cek riwayat pembayaran. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengecek kapan terakhir bayar, bisa lewat aplikasi. Karena kalau strap itu tandanya tidak ada tagihan yang harus dibayarkan di bulan ini. Oke. Selanjutnya dari Kakak Tika. Kak, mau tanya, satu keluarga aku di biaya kesehatan dari perusahaan. Tapi istri saya kok tidak terdaftar. Kenapa ya, Kak? Anak-anaknya terdaftar di Keluarganya perusahaan, terdaftar semua di tapi perusahaan. istrinya tidak. Tapi istrinya tidak. Apakah istrinya pekerja juga? Jangan sampai pekerja juga, karena kalau sama-sama pekerja maka didaftar di masing-masing tempat kerjanya, tidak terdaftar bersama. Tapi kalau memang istrinya tidak bekerja di perusahaan atau tidak bekerja di kantor, kemudian istrinya belum terdaftar di perusahaan suami, silakan segera melapor ke HRD-nya agar istrinya juga dialihkan ke tanggungan kantor suami. Oke. Selanjutnya dari Kakak Jaya. Kak, aku di mobile JKN nggak bisa ubah data. Kenapa ya, Kak? Untuk perubahan data lewat data apa dulu nih yang mau diubah? Karena kalau untuk di mobile JKN yang bisa diubah datanya hanya Vaskes sama kelas. Kalau misalnya mau ubah nama, mau ubah alamat lewat Pandawa Kakak di nomor WhatsApp kami di atas ini. Oke. Selanjutnya dari Kakak Sagitarius. Dari BPJS perusahaan pindah mandiri nunggu aktifnya lama nggak, Kak? 14 hari. Seperti daftar ulang lagi Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita scroll lagi ya. Dari Kakak Amanda. Kak, kalau masih ada tunggakan, apakah boleh bikin BPJS dan PBI? Kalau masih ada ketunggakan bisa dialihkan ke bantuan pemerintah selama pemerintahnya ACC pendataan tersebut. Namun ketunggakan yang lama itu tetap menjadi piutang, tetap wajib dibayarkan, tapi nanti kalau misalnya sudah mampu. Oke. Dari Kakak Amelia. Kak, saya mengaktifkan kembali BPJS Kemandiri dari tanggal 14 lewat WA, tapi kok sampai sekarang belum aktif ya? Tanggal 14. Kalau misalnya sudah dialihkan ke tanggal 14, berarti pembayaran pertamanya 14 hari kemudian, dibayar dulu baru bisa aktif, Kak. Berarti harus dibayar dulu ya, Kak? Iya, PA-nya sudah terbuka, nomor virtual account-nya sudah terbuka, silakan melakukan pembayaran dulu. Oke. Sekarang dari Kakak Tika. Kakak BPJS Kesehatan 1, BPJS Kesehatan satu keluarga aktif. Oh, udah tadi ya. Nah, ini tapi istrinya nggak aktif. Ini sekarang dari Kakak Feby. Kak, aku kan ada tunggakan, terus udah aku lunasi. Kira-kira bisa aktif lagi kapan ya? Bisa langsung aktif setelah melakukan pembayaran. Jadi sudah bisa langsung digunakan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya dari Kakak aku 50. Kak, kalau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan lewat Pandawa itu harus nunggu berapa lama prosesnya? Kalau untuk di Pandawa kan sebenarnya dia sama saja ke kantor BPJS, hanya ini enaknya bisa diproses di rumah. Namun tetap mengantri, jadi Bapak Ibu pilih. 14 hari kemudian baru bisa membayar, setelah membayar baru aktif. Oke. Kakak BPJS suami mandiri menunggak.
tapi sudah dibayar. Nah, yang saya PBI mau gabung sama suami itu kena RITL nggak, Kak? Maksudnya kena denda ya? Yang kena denda pelayanan itu hanya yang menunggak saja ya. Jadi kalau ibu tidak menunggak tidak kena denda pelayanan. Oke. Selanjutnya dari Kakak Wira Agustin. Halo Kak, aku status tidak aktif, tapi kok aku tertagih bulanan ya? Statusnya tidak aktif, coba untuk cek lebih lanjut ke BPJS Kesehatan terdekat saja Bapak Ibu, karena kami harus mengecek lebih lanjut datanya. Kenapa bisa ada ketunggakan padahal statusnya, kenapa bisa ada iuran berjalan? Oh mungkin menunggak ya? Iya, tidak aktif. Kalau tidak aktif itu kan menunggak pun statusnya tidak aktif sementara. Jadi kemungkinannya Bapak Ibu tidak aktif itu karena ada ketunggakan yang belum dibayar. Jadi pastikan sudah bayar iurannya supaya aktif kembali. Kalau menunggak, tagihan bulanannya tetap jalan terus Bapak Ibu. Makanya statusnya tidak aktif tapi tagihan jalan terus. Selanjutnya ini ada dari Kak Ana. Kak, aku mau pindah PBI dari Jakarta ke Jawa, gimana ya Kak? Kalau untuk PBJK bisa lewat aplikasi mobile JKN dengan pilih menu ubah data peserta. Kak, yang ini yang tadi yang Katika yang istrinya tidak aktif, dia tidak bekerja juga. Oh, kalau tidak bekerja segera lapor ke HRD-nya Bapak Ibu untuk dialihkan pasangannya ke tanggungan kantor. Nanti HRD-nya yang koordinasi dengan relationship officer BPJS Kesehatan setempat. Oke, selanjutnya dari Kakak Karmila. Kak, kalau misal lahiran di beda provinsi, Vaskes harus diubah nggak untuk BPJS Mandiri? Tidak harus ya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu hanya pulang melahirkan saja, tidak lebih dari 3 bulan di daerah tersebut, bisa langsung menggunakan kartu BPJS-nya. Prosedur pelayanannya kalau belum gawat darurat ke puskesmas terdekat dulu. Ada kebijakan 3 kali pelayanan untuk di luar daerah. Tapi kalau memang kondisinya sudah gawat darurat, langsung ke UGD saja yang terdekat. Oke, selanjutnya dari Joki SPSS Skripsi. Kak, kalau mau daftar BPJS, apakah bisa pakai rekening aktif tapi nggak punya buku tabungannya? Bisa, yang penting ada mutasi rekeningnya dan rekeningnya aktif. Karena kan sekarang juga kayak Tapulis Muda itu tidak pakai lagi buku tabungan. Tapi mutasi rekeningnya dikirimkan lewat email. Jadi itu saja yang kita lampirkan. Oke, selanjutnya dari kakak LVE Purpel. Kak, kalau pindah perusahaan dan BPJS-nya baru dibayar tanggal 6, berarti nggak langsung aktif ya itu Kak? Iya, tunggu dulu dibayarkan perusahaan 1 kali 24 jam setelah pembayaran pertama baru aktif. Tapi kok Kak, JKN-nya masih non-aktif ya Kak, padahal sudah saya lunasi. Ya ini yang Feby yang Yang atas nama Feby sejak kapan dibayar Bapak Ibu? Supaya dicek. Rehab tapi nomor telepon nggak aktif dan lupa sandi JKN Kak. Kalau lupa sandi sebenarnya bisa paling depan itu ada menu ubah password, lupa password, diklik saja. Tapi kalau memang kendalanya karena nomor HP yang sudah tidak sama lagi dengan saat pendaftaran pertama, di update dulu nomor HP-nya di Pandawa kami. Jadi WhatsApp dulu nomor Pandawa, ubah nomor HP, nanti kalau nomor HP-nya sudah sesuai, baru klik lupa password yang ada di aplikasi mobile JKN. Oke. Semangat edukasinya kakak-kakak cantik. Terima kasih kakak. Kak, saya kan punya BPJS yang pemerintah, nggak ada hilang. Kalau mau bikin lagi bayar nggak? Kalau cuma hilang, cukup download aplikasi mobile JKN saja, daftarkan identitas Bapak Ibu, nanti ada kartu digital di aplikasi. Kecuali misalnya statusnya sudah nonaktif, mau daftar ulang, silakan bisa pendaftaran lewat mandiri di nomor Pandawa kami. Tapi sebenarnya Kak, kalau mau pergi berobat tuh harus pakai mobil JKN nggak sih? Kalau sekarang sebaiknya pakai mobil JKN supaya kita ambil memang antrian di rumah, nanti dekat-dekat dipanggil baru pergi. Tapi kalaupun misalnya ternyata ada masyarakat yang memang sama sekali tidak memiliki handphone, misalnya mungkin orang tua usia lanjut tidak memiliki handphone, cukup bawa identitas KTP-nya saja ke puskesmas. Oke, berarti bisa ya Kak, cuma menggunakan KTP aja? Bisa kalau memang tidak ada sama sekali handphonenya. Tapi untuk Bapak Ibu yang masih ada handphone yang bisa digunakan untuk download aplikasi, silakan download karena banyak kemudahan di aplikasi tersebut. Salah satunya itu ya Kak, antrian online. Antrian Jadi online. nggak perlu ini
tidak perlu lama-lama di puskesmas, karena kan di puskesmas juga banyak mungkin berbagai macam penyakit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya aplikasi mobile JKN yang ini, Bapak Ibu bisa ambil memang di rumah, nanti lihat nomor antriannya, oh kalau sudah dekat dipanggil baru deh ke puskesmas, jadi nanti tidak terlalu lama menunggu di puskesmas. Ini ada dari kakak 131, semangat edukasinya kakak cantik. Terima kasih kakak. Oh my god. Ini kakak dari kakak Dewi. Kalau nggak ada paklaring, bisa dicairin nggak? Paklaring bisa dicairin nggak? Maaf, kami BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Cair BPJS sepertinya BPJS Kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Ini dari kakak Anissa. Kak, kalau pindah Vaskes tapi alamat Vaskesnya sesuai dengan alamat KTP itu bisa digunakan nggak ya Kak? Mau pindah Vaskes tapi alamat Vaskesnya nggak sesuai. Bisa. Perpindahan Vaskes minimal 3 bulan sekali lewat mobile JKN. Tetap bisa digunakan. Ini Kak, kalau mau pilih Vaskes itu harus sesuai domisilinya atau gimana? Sebenarnya tidak harus sesuai domisilinya, karena apalagi mandiri ya, karena bisa saja kita domisilinya di Bau-Bau tapi kuliah di Makassar. Nah kalau misalnya cukup lama di Makassar, silakan dipindahkan saja Vaskesnya di Makassar, sesuaikan dengan lebih lama tinggal di daerah tersebutnya itu di mana. Oke. Kalau umpamanya Kak dalam satu kota itu kan kita ada banyak puskesmas. Iya. Saya tinggal di wilayah ini, tapi saya mau daftar Vaskesnya di wilayah B. Boleh. Oke. Tapi kalau umpamanya tiba-tiba tinggal minta kita sakit mau ke Vaskes A itu nggak boleh? Ya kalau misalnya masih dalam satu daerah itu harus ke fasilitas kesehatan yang terdaftar. Maka dari itu kita bijak memilih Vaskes ya Bapak Ibu. Pastikan yang memang bisa kita datangi pada saat kita tiba-tiba sakit. Iya. Jangan sampai karena kita sukanya di A tapi jauh, tengah malam tiba-tiba sakit, akhirnya bingung mau berobat. Selanjutnya dari kakak VJ, Kak, cara ngaktifin BPJS PBI karena pernah diganti BPJS berbayar karena kerja itu gimana ya Kak? Lapornya nanti ke dinas kesehatan atau dinas sosial setempat supaya didata ulang. Oke. Sekarang dari kakak Delis Sunaria, Kak mau daftar BPJS aktifnya berapa hari? 14 hari kemudian baru bisa bayar, baru bisa aktif. Oke. Selanjutnya dari kakak Adisti, pencairan bukan ya, salah ya, ini kami BPJS Kesehatan ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari kakak Jemika, mau tanya dari PBU pindah ke Mandiri apakah langsung aktif Mbak? Dari PBI mungkin ya, kalau dari PBI non-aktif pindah ke Mandiri itu menunggu 14 hari baru bisa membayar, baru bisa aktif. Oke, selanjutnya dari kakak SM, kalau mau ngajuin BPJS yang gratis itu gimana ya Kak? Jadi sudah banyak sekali ya pertanyaan terkait bantuan pemerintah daerah ini, mungkin ada terus yang masuk ke orang baru, jadi tidak mendengar informasi yang sebelumnya kami kirim. Jadi Bapak Ibu kalau untuk yang bantuan pemerintah atau yang gratis, pengusulannya itu langsung ke pemerintah setempat. Kalau untuk di Kota Bau-Bau bisa lewat dinas sosial atau dinas kesehatan. Begitupun untuk di daerah-daerah lain ya Bapak Ibu, jadi silakan melakukan pengusulan data ke dinas sosial maupun ke dinas kesehatan. Oke, selanjutnya dari kakak Buna Afin, Kak, BPJS apa bisa untuk terapi wicara anak 2 tahun? Kalau untuk itu Bapak Ibu ke puskesmas dulu, nanti kalau misalnya ada indikasi medis butuh rujukan dirujuk, nanti diarahkan ke dokter spesialis apa terkait untuk penyakit anak Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari kakak Warni Pendi, Kakak kalau bisa dapat dari PT bisa dipindahkan ke BPJS Mandiri nggak? Kalau sudah terdaftar di perusahaan, kecuali sudah nonaktif baru bisa dialihkan ke Mandiri. Namun selama masih aktif di tanggungan perusahaan, silakan gunakan dulu yang kartu perusahaan. Oke, selanjutnya dari kakak Jemimika. Kemarin saya bekerja di luar negeri, pas saya cek tiba-tiba nonaktif, padahal saya selalu melakukan pembayaran. Kalau maksudnya dia kerja di luar negeri kemarin, terus pas dia cek itu kepesertaannya nonaktif, padahal dia selalu membayar. Nanti dicek dulu status
status kartunya itu nonaktifnya karena apa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu sudah bekerja di luar negeri, bisa dinonaktifkan sementara kartunya Bapak Ibu. Tulisannya nonaktif di akhir bulan. Kartunya statusnya apa? Perusahaan kah atau mandiri kah? Jangan sampai sudah dialihkan. Jangan sampai bukan lagi peserta mandiri. Nanti coba dicek dulu status kartunya sebagai peserta. Saya mau pindah ke mandiri, apakah langsung aktif? 14 hari kemudian ya Bapak Ibu baru bisa aktif. Yang tadi? Yang mana? Yang ini, yang luar negeri. Berarti sebelumnya dia... Oh, berarti sebelumnya perusahaannya. Kalau sebelumnya, coba dicek dulu statusnya nonaktif akhir bulan itu Dia sebagai kerja peserta di apa? luar negeri, tapi selalu membayar. Katanya dari... Kalau sudah statusnya akhir bulan sebenarnya nggak mungkin ada pembayaran ya. Sekarang statusnya Ibu atau Bapak masih di luar negeri atau sudah kembali ke Indonesia? Kalau sudah kembali, silakan melapor ke BPJS Kesehatan terdekat. Tapi kalau misalnya masih di luar negeri, coba cek dulu statusnya Bapak Ibu sebagai apa. Apakah tanggungan kantor atau pribadi? Ya, selanjutnya dari Kakak Mila Nur Aini. Kakak kalau mau ganti Vaskas ada batasnya apa enggak? Minimal 3 bulan sekali. Oke. Dari Kakak Rubiah Frankie. Mbak mau nanya, BPJS saya nunggak pindah ke gratis, gimana caranya ya? Prosedurnya ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat. Jadi pendataan dulu ke sana ya Bapak Ibu. Ini dari Kakak Dani. Kalau warga yang kemarin dari tanggungan pemerintah sekarang nonaktif itu karena kenapa ya? Banyak kemungkinan, bisa saja karena memang di database pemerintah sudah tidak terdaftar lagi sebagai warga yang kurang mampu. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan kembali, lapor ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Oke, selanjutnya dari Kakak Bungsu Cirebon. Kak, kalau BPJS saya dari bantuan pemerintah tiba-tiba nonaktif, kalau mau pindah Vaskas ke mandiri gimana ya? Nanti bisa lewat nomor Pandawa kami di sini Bapak Ibu, WhatsApp saja. Nanti pilih menunya peralihan sebagai peserta mandiri. Ini lagi dari Kakak SM. Kalau sebelumnya saya pernah nunggak, terus saya misalnya sudah lunasi, itu bisa langsung digunakan? Bisa langsung digunakan ya, selama pembayarannya sudah berhasil. Oke. Ini dari tadi banyak sekali nih yang tanya Kak, cara daftar BPJS gratis. Sama ya Bapak Ibu ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Nih pertanyaan dari Kakak Jailani. Kak, tunggakan bisa dicicil nggak dan syaratnya apa saja? Boleh dicicil. Syaratnya cukup download aplikasi Mobile JKN. Ini aplikasinya. Nanti registrasi dulu, kemudian ada menu rehab, rencana pembayaran bertahap. Bapak Ibu tinggal pilih berapa bulan yang mau dibayarkan. Selanjutnya dari Kakak Monika. Kalau ada salah satu anggota keluarga tidak terdaftar BPJS PBI dan mau mengurus BPJS Mandiri, apa bisa? Bisa saja, tapi kelasnya minimal sama ya, kelas 3. Kak, pas lahiran anakku dibikinkan BPJS-nya dari rumah sakit, tapi waktu itu belum ada namanya. Nanti tinggal update kakak dulu di Capil. Kalau sudah ada nicknya masuk di kartu keluarga, silakan melapor ke BPJS Kesehatan terdekat atau lewat Pandawa untuk update namanya yang terbaru. Oke, selanjutnya dari Kakak Mila Nuraini. Apa bisa periksa kalau bukan Vaskesnya, Kak? Kalau untuk di luar daerah boleh, ada kebijakan 3 kali pelayanan di luar daerah, kabupaten, kota. Tapi kalau masih di kota yang sama, silakan berobat ke fasilitas kesehatan yang terdaftar di kartu BPJS Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya dari Kakak Siti Zainab. Kak, punya anakku nggak bisa dibayar, kenapa ya statusnya aktif PBBU Mandiri? Kalau statusnya aktif tidak bisa membayar, coba cek di channel pembayaran lain. Jangan sampai channel pembayaran Bapak Ibu pilih itu sedang gangguan. Jadi misalnya di Bank BNI gagal, coba cek dulu di Bank BRI, BTN, Mandiri, atau di bank lain. Tapi kalau misalnya sudah dicoba di beberapa channel masih gagal, nah coba cek di menu catatan pembayaran. Jangan sampai sudah ada yang melakukan pembayaran di bulan tersebut. Oke, selanjutnya dari Kakak Nunung. Bagaimana cara pengalihan dari daerah ke PNS, Kak? Dari bantuan daerah mungkin maksudnya? Dari bantuan pemerintah ke PNS ya, silakan melapor lewat nomor Pandawa kami. Sediakan memang kartu keluarga, SK, dan daftar gaji. Oke, selanjutnya dari Kakak Anggis. Kak, kalau misalkan resign dari kantor mau alih ke Mandiri, saat ini masih bisa pakai atau gimana? Kalau statusnya sudah nonaktif berarti tidak bisa lagi digunakan ya. Segera lakukan peralihan agar kartunya bisa aktif kembali. Oke, selanjutnya dari Kakak Elina. Kalau mau aktif BPJS pemerintah dan nonaktif gimana, Kak? Kemana, Kak?
Kalau mau aktifkan bantuan pemerintah ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, pendataan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Berarti bukan ke kantor ya Kak? Ya, bukan ke BPJS Kesehatan tapi langsung ke pemerintahnya yang memproses pendataan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Oke, selanjutnya dari Kakak Nunung Haryati. BPJS pemerintah tiba-tiba dinonaktifkan satu kakak. Kenapa ya Kak? Kalau itu kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja banyak kemungkinan kenapa bisa dinonaktifkan oleh pemerintah karena kan ini memang data pemerintah yang menentukan mana warganya yang masuk, mana yang tidak. Bisa saja mungkin Bapak Ibu dinonaktifkan karena database-nya sudah tidak masuk lagi sebagai penerima bantuan. Kalau memang Bapak Ibu masih ingin terima bantuan pemerintah, silakan lapor ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Oke. Apakah tidak mempengaruhi BPJS PBI 1 Kakak? Apakah tidak mempengaruhi BPJS PBI satu kakaknya jadi mandiri semua tuh Kak? Kalau untuk daftar mandiri, misalnya dalam satu kakak itu sudah ada PBI ya, kemudian satu orang mau daftar mandiri. Selama kelasnya sama, maka yang mandiri tetap mandiri, yang bantuan pemerintah tetap bantuan pemerintah. Kecuali misalnya kelasnya berbeda, yang mandirinya mau ambil kelas 1, maka semua pasti akan dialihkan ke kelas 1. Oke. Kalau Kak sebelumnya aku KIS gratis, sekarang ikut dari kerjaan suami. Bisa balik ke KIS nggak Kak? Bisa saja kalau misalnya Bapak Ibu sudah tidak ditanggung lagi perusahaan dan sudah melakukan pendataan ulang ke pemerintah. Nih Kak, kenapa nggak bisa masuk dari aplikasi mobile JKN? Nicknya salah terus padahal udah benar. Kemungkinan juga bisa saja NIK yang terdaftar di BPJS Kesehatan itu beda sama yang terdaftar di KTP. Dicek dulu datanya lewat nomor pandawakan. Atau kalau memang misalnya masih terkendala login aplikasi, silakan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat saja untuk diperbaiki datanya Bapak Ibu. Ini Kak, yang tadi ada pertanyaan lanjutannya ini yang Kak Siti Zainab, yang Kak punya anakku nggak bisa dibayar, kenapa ya status aktifnya PBBU Mandiri? Iya. Nah terus di menu catatan pembayarannya sudah lunas Kak, nggak ada iuran kok, gimana ya? Maksudnya di menu riwayat pembayaran itu lihat tanggal terakhir bayarnya kapan, jangan sampai tanggal terakhir bayarnya bulan ini makanya sudah lunas. Selanjutnya dari Kakak Eca ya. Kak kalau mau pindah dari Mandiri ke PBI gimana ya? Satu kakak ada 2 orang, tapi yang mau pindah ke PBI cuma 1 orang aja. Kalau bisa? ya sebenarnya kalau untuk pendataan itu pasti satu kakak ya, jadi kemungkinannya itu kalau misalnya Bapak Ibu mengusul ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan, maka dua-duanya akan ikut pendataan. Selanjutnya dari Kakak Dwika. Bayi saya BPJS-nya penangguhan pembayaran. Saat kami bayar BPJS-nya hanya suami dan saya yang aktif, bayinya belum. BPJS-nya penangguhan pembayaran, saat dibayar hanya BPJS suami dan istrinya yang aktif. Ya, jadi kalau misalnya bayinya pada saat dibayar belum langsung aktif, segera melakukan pelaporan ke BPJS Kesehatan terdekat untuk diupdate datanya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya dari Kakak SM Fatimah. Kalau BPJS Mandiri nggak bisa dinonaktifkan ya Kak, berarti harus bayar terus, kalau nggak dipakai juga gimana? Iya, seperti yang tadi sudah kami informasikan, BPJS Kesehatan memang sistemnya gotong royong, baik kartunya mau digunakan atau tidak, tagihan pasti jalan terus. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ternyata awalnya daftar mandiri, kemudian di pertengahan jalan ternyata merasa berat untuk bayar RW tiap bulan, merasa tidak mampu lagi untuk membayar, silakan bisa dialihkan ke tanggungan pemerintah, pelaporan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan. Jadi memang kepesertaan ini berlaku seumur hidup, tapi kalau tidak mampu ada alternatif lain, silakan melapor ke pemerintah setempat. Oke, ini lagi Kak, ada dari Kak Ida Sadewa. Kak kalau pindah Vaskes akhir bulan tanggal 30 Januari, apakah tanggal 1 bulan selanjutnya langsung aktif? Iya, betul. Mau pindah di tanggal berapapun di bulan ini akan berlakunya per tanggal 1 bulan depan. Oke. Kak kalau ada tunggakan terus mau perbarui, apa bisa hilang tunggakannya? Soalnya rumornya gitu. Kalau untuk sekarang masih menggunakan regulasi yang lama, satu nomor kartu, satu NIK, satu orang. Jadi kalau misalnya sudah terdaftar mandiri menunggak, maka tidak bisa lagi daftar yang baru. Hanya bisa dialihkan kalau misalnya mau dialihkan ke bantuan pemerintah. Tapi ketunggakan sebelumnya tetap akan terbaca sebagai piutang. Oke, berhubung
waktu live kita tinggal 1 menit lagi, kami menjawab 2 pertanyaan terakhir ya guys. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa nanti Di live selanjutnya. di BPJS on air selanjutnya. Tinggal follow saja Maimunonto karena kami rutin setiap minggu melakukan BPJS on air. BPJS on Ya. air. Di follow supaya tidak ketinggalan guys. Oke, mungkin kita tinggal jawab 2 pertanyaan terakhir ya. Ini dari kakak Rubiah Frankie. Kak, apa saja syaratnya yang harus kita bawa ke dinas sosial untuk daftar BPJS gratis? Yang pertama, buat dulu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, bawa kartu keluarganya, kemudian nanti bawa ke dinas sosial. Kalau misalnya ternyata ada tambahan berkas yang diminta dari dinas sosial, ikuti prosedur yang ada di dinas sosial. Karena semua kewenangan ada di dinas sosial untuk bantuan pemerintah, tidak di kami. Oke. Selanjutnya dari kakak Dianu Wastul. Kak, kalau melahirkan di RSUD bisa cover BPJS lewat UGD? Bisa saja, karena itu tadi yang sebelumnya pernah diinfokan. Kalau kondisinya belum gawat darurat, ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Tapi kalau kondisinya gawat darurat bisa langsung ke UGD untuk ditindaki. Jadi dia nanti prosedurnya dari UGD untuk persalinan. Oke. Mungkin segitu saja ya kak. Ya. Oke, jadi buat sobat JKN di luar sana yang mungkin pertanyaannya ada terlewat atau belum sempat terjawab, kami mohon maaf karena waktu kami yang begitu singkat untuk melakukan live pada hari ini. Jadi untuk bisa mengetahui jawaban-jawaban teman-teman tersebut mungkin bisa nanti ditanyakan di live selanjutnya, di BPJS on air selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa follow akun kami di sini Maimunonto agar dapat notifikasi ya, kalau kami live. Oke, sekian dari kami. Terima kasih buat Kak Novi sudah mau jadi narasumber sore hari ini. Sampai jumpa di BPJS on air Kacibau selanjutnya. See you.